Aku suka, kamu suka. Nah itu dia tadi sentimennya, ya Noel. Iya betul Kak. Sekarang daripada kita bingung-bingung, mendingan kita ngobrol langsung sama yang lebih ngerti gitu Yes. masalah tentang perbursa sahaman ini. Perbursa bersama sahaman. Siapa lagi kalau bukan Mbak Sheryl dari Mbak Sheryl. Investasiku. Selamat sore Mbak. Halo Mbak dan Mas. Kayaknya ceria sekali nih mau Iya dong. menjelang weekend ya Pak ya. Menjelang weekend, IHSG-nya hijau-hijau. Hijau-hijau. Cuacanya. Cuacanya nak, abdi mah. Jadi orang Sunda ya. Cuacanya Bentar. hari ini mendukung. Gitu. Dan memang hari ini Mbak kalau bisa dilihat hijau ini yang mempengaruhi emiten-emiten apa aja nih Mbak? Kayak hampir keuangan hijau semua ya Mbak ya? Oke, kalau kita lihat secara sektoral, IHSG-nya kan sampai beberapa menit menjelang penutupan ini masih strong bullish nih, 0,9% penguatannya. Ya. Lalu kalau kita lihat penopangnya tuh hari ini dari sektor teknologi. Oke. Teknologi menjadi top gainer nih, masih running ya karena masih 8 menit lagi kurang lebih menjelang closing, kurang lebih di 2% sekarang teknologi menguatnya. Properti juga di atas 1%, lalu ada infrastruktur ya. Keuangan juga menguat meskipun nggak signifikan, menguatnya masih di bawah 0,5% sektor keuangan. Kayak gitu. Ini kayak Sinter bentar lagi masih hijau sih ya Mbak ya, nggak mungkin turun ya. Ini kita kalau nggak salah 67,50 ya Mbak per sekarang nih, ya nggak sih? 7380. 7380, oke. Iya. Berarti hijau dong nih Mbak. Harusnya Pasti hijau sih posisinya harusnya sih. Pasti hijau, cuman hijaunya di berapanya gitu dia. Kita perlu sabar 5 menit lagi lah kurang lebih. Nah Mbak, ini kan Sampai kebetulan closing. juga Welly kan masih mahasiswa nih Mbak. Ya. Dia sempat tanya tadi iya. investasi yang tepat tuh apa sih begitu. gitu untuk mahasiswa tuh. Sebenarnya iya, udah iya. bisa kan Mbak berarti untuk dari Udah punya sekarang? KTP kan? Udah. Iya. Yang penting sudah punya KTP dan modal. Modalnya kan nggak harus besar, tapi mulai dari 100.000 pun tuh udah mulai bisa investasi gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berinvestasi hari gini gitu loh. Iya, lu harus ini Wel, harus 10 tahun ke Mulai depan. Mulai berpikir untuk investasi Iya, ya. betul lah. Iya, investasi mulai dari 100.000 di investasiku tuh bisa investasi reksadana, bisa investasi saham, kayak gitu, pilihannya seperti itu. Kalau obligasi 5 juta minimalnya Iya gitu sih. ya. Tapi reksadana juga banyak yang komposisinya tuh obligasi surat hutang pemerintah. Jadi bisa juga lah menikmati mau segala usia, segala kalangan, mahasiswa S1, S2, S3, S4, Oke. semua bisa investasi gitu. Es teler, es lambung. semua Enggak bisa dong, di enggak sini. dong Kak. Tapi kalau lu ada pertanyaan nggak soal saham misalnya, aduh apa saham nih apa sih Mbak sebenarnya? Sebenarnya kayak jujur aku tuh masih bingung-bingung gitu sih Mbak tentang saham tuh. Maksudnya kayak itu tuh kita harus naruhnya tuh tiap bulan Kak atau gimana sih Mbak sebenarnya untuk naruh saham itu? Oke, kalau misalnya investasi sahamnya secara berkala, misalnya setiap bulan atau setiap minggu atau bahkan setiap hari. Itu kebetulan anaknya Bill Gates kalau setiap hari ya. Duitnya banyak soalnya. Iya, misalnya 1 bulan ya. Itu bisa jadi juga contoh dari investasi nabung saham gitu ya. Jadi selalu setiap bulan nabungnya bukan nabung
rupiah tapi nabungnya saham gitu. Walaupun saham itu fluktuatif ya Mbak ya, naik turun kan? Betul, fluktuatif. Tapi kan bisa mulai dulu disisihkan lah dari uang jajannya mungkin kalau Iya. masih kuliah atau misalnya kuliah tapi juga sambil part time. Dari gajinya itu kan bisa disisihkan, bisa buat investasi, nggak semuanya dijajanin atau dibelanjakan gitu. Misalnya sebulan invest 100.000, beli sahamnya bisa lah disesuaikan ya dari nilai 100.000 itu, karena di bursa saham kita kalau beli kan minimal Satu satu lot. lot Satu gitu lot tuh 100 lembar. ya. Oke. Minimalnya itu 100 lembar. Nah, tinggal kita sesuaikan sama harganya yang di bawah 100.000 sekali beli. Contoh-contohnya dari saham LQ45 mungkin ada Goto ya, ada juga Bank BRI 4.000, nggak dapet ya, Nggak dapet, Mbak. 400.000 nggak dapet. nggak dapet. Bisa juga dari kalau yang LQ45 ya, itu saham-sahamnya tuh yang Good bisa harganya Mbak, Good Garuda tuh 400 ya. kalau dari LQ45 biasanya ada Goto itu 76, Bukalapak 123, SMA. Bisa lah dilihat listnya nanti gitu. Tapi sebaiknya kalau investasi pemula tuh mulai dari saham-saham yang anggota LQ45 supaya likuiditasnya tuh tinggi. Jadi Nah, kalau mau dijual, mau dibeli itu cepat. Kalau saham yang kurang liquid, baik dari volumenya gitu kan, dari market capnya yang kecil, nah itu riskan. Nanti misalnya mendadak mau dijual, pas mau dijual tuh sulit, nggak ada yang mau beli, nggak ada pembelinya. nggak ada yang mau beli Oke. gitu. Dan LQ45 kan ada LQ45 Mbak, ada IDX 30, terus ada ISSI. Itu apa sih Mbak? Apa bedanya, Mbak? Oke, yang paling ngetop saham-saham blue chip itu saham-saham LQ45 ya, indeks LQ45 ya. Ada juga IDX 80, 30 segala macam. Jadi Bursa Efek Indonesia tuh berusaha membantu memfasilitasi investor. Kalau yang indeks isi itu indeks syariah. Oh, yang Jadi perusahaan khusus syariah ya. ya, khusus saham-saham syariah. Daripada bingung kan saham tuh sekarang Bursa Saham Indonesia tuh ada 900 saham komponennya, banyak banget. Gimana ini milihnya 900 saham satu-satu gitu. Jadi udah dikelompok-kelompokin berdasarkan karakternya gitu ya, sama Bursa Efek. Misalnya yang maunya yang saham syariah aja, bisa nih lihat nih di listnya saham syariah tuh apa aja sih gitu. Atau udah dipilihin nih mana sih saham-saham yang paling liquid, yang historical harganya stabil, performanya bagus, fundamental perusahaannya tuh kuat, masa depannya cerah ya. Itu di LQ45. Ada lagi juga kalau investor mau cari saham yang rajin bagi dividen besar, ada juga IDX high dividend kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan lah, banyak pilihannya. Gitu. Jadi kayak misalnya lu beli saham Bank BCA lah gitu, BBCA gitu. Jadi kayak pas lu lihat BCA, weh tempat gue punya sahamnya di sini nih. Mas kerja yang bener ya, thank you guys. Mau makan siang apa nih? Tapi aku Gitu, pengen kayak nanya bos. deh, Kak. Padahal cuma punya satu lot. Mau nanya apa? Ini kan kalau misalkan saham tuh kayak ada waktu kapan kita belinya, kapan kita ngambilnya gitu kan, Mbak. Nah, aku tuh nggak paham nih. Aku apalagi mahasiswa kan nggak bisa sering-sering cek gitu. Sebenarnya kalau misalkan nggak dicek-cek gitu tuh tetap aman apa enggak sih? Aman sih, tapi kalau misalnya nggak punya waktu untuk terus-menerus pantau pasar, sentimennya gitu ya. Meskipun udah terbantu kan nih dengan adanya Detik Sore ya, setiap hari ya. Terus juga kalau paginya tuh di Investasiku ada YouTube Live jam 8.30 yang membahas sentimen, proyeksi pasar, beserta ulasan rekomendasi. Tapi alternatifnya kalau waktunya minim ya, bisa beli reksadana. Gitu. Jadi reksadana tuh salah satu instrumen investasi. Jadi kalau reksadana kan dananya tuh dihimpun dari masyarakat oleh manajer investasi yang berlisensi, yang terdaftar diawasi sama OJK, yang resmi lah ya. Jadi bukan investasi bodong gitu, yang sudah terawasi sama OJK, sama pemerintah kita kayak gitu, yang legal investasinya. Jadi manajer investasi nih mengelola dana yang dari masyarakat itu dikelola pokoknya ibarat koki ya, masak
kita udah nggak usah pusing bikin strategi apa, mau belinya yang mana, mau jualnya yang apa, mau beli yang di harga berapa, jual di harga berapa, itu udah nggak usah dipusingin. Tinggal ibarat kita datang ke restoran, tinggal milih, oh historical returnnya tahun lalu seperti apa nih, gitu. Cocoknya kira-kira yang seperti apa ya komposisi instrumennya, kan reksadana tuh ada reksadana saham, Reksadana pasar uang. pendapatan Iya, tetap, pendapatan pasar tetap. uang, campuran itu kombinasi, isinya ada saham, ada surat utang negara, kayak gitu, ada surat utang korporasi juga. Jadi lebih baik sih kalau mahasiswa modalnya juga masih mulai dari 100.000, modalnya kan relatif terjangkau ya. Beli kopi 2 gelas, kopi kekinian 2 gelas tuh udah dapet lah ya 100.000. Jadi bisa beliin reksadana, diinvestasikan reksadana, nanti bisa bertumbuh lah hasilnya seperti apa dari reksadana itu, gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berinvestasi. Tuh. Yes. Jadi kita harus mulai berinvestasi. Anyway Mbak, sekarang udah closing market Oh nih Mbak, iya, jam udah 4. closing. Bagaimana nih Mbak Betul, situasi betul. pasar usai ditutup? Oke. Kita lihat ya finalnya seperti apa nih penutupan IHSG. Oke, Hijau nih Mas. ternyata benar masih di hijau ya, hijau royo-royo ya kalau kata Mas Mas siapa benar jadi lupa. Ryan Reynolds. Oh iya, Mas Rian Ya. Reynolds. Rianti kebetulan. Iya, ditutup di 7.382, menguat 0,95%. Tapi transaksinya lumayan sepi ya hari ini, di bawah 10 triliun, tepatnya masih di kisaran 8,4 triliunan. Kayak gitu. Oke, Mbak. Jadi harusnya banyak yang happy weekend lah karena IHSG-nya menguat Iya, nih. lagi hijau banget nih. Kan kalau market tuh Sabtu Minggu libur ya, Wel. Oke. Jadi ya senang lah gitu Sabtu Minggu, wah masih hijau-hijau gitu Iya, kan. bertahan berarti ya. Apalagi kalau yang udah sempat investasi, udah dijual, profitnya jadi realita, jadi kenyataan, bukan sekedar angka. Itu dia. Asik. Betul. Kenapa Kak? Nggak kayak sulap bukan Oh, angka oke. gitu. Mbak, kalau dari sentimen bursa saham global, Mbak, ada apa aja sih nih, Mbak? Oke. The Fed ngeluarin apa lagi nih, Mbak, yang mengguncang Oke. ini? Kangen ya sama pidato-pidato The Fed ya? Iya, itu dia, Mbak. Oke, ya. Oke. Jadi kalau The Fed sih nggak ada jadwal ya untuk malam ini ya. Mungkin dia lagi Jumatan juga gitu ya. Oh iya, bener sih. Dari pagi ya bener mau siap-siap. Bener. Jumatan. Iya, bisa sih. Iya. Sentimennya tuh dari rilis data ekonomi Amerika. Malam ini ada data non-farm payroll tenaga kerja Amerika. Itu juga yang menjadi salah satu acuan The Fed dalam menentukan kebijakan moneter berikutnya. Seperti itu. Lalu kalau kita lihat dari bursa regional Asia di sore hari ini ya, IHSG memang tidak sendirian ya, teman-temannya seperti bursa Jepang, bursa China, Hong Kong, ini semua kompak di zona hijau kayak gitu. Lalu kalau kita beralih ke Eropa yang baru saja buka nih marketnya, Eropa bervariasi ya. Kalau Amerika semalam tuh ditutupnya merah justru ya. Kita lihat bursa Asia di sore hari ini memimpin sih secara kinerja harian gitu. Oke. Dan yang soal ini Mbak 12% PPN 12% walaupun kayaknya masih maju mundur Mbak ya. Dan kabar Iya, terakhir kalau betul. nggak salah yang kena itu nanti barang mewah. Kalau nggak salah sih Mbak. Bener. Nah itu emiten apa aja Mbak yang paling berdampak berarti? Oke. Kalau kita baca berita yang paling update di sore hari ini ya, pemerintah kan di minggu depan ya baru secara resmi nih, secara detail, Mengumumkan. secara lengkap kebijakan PPN 12% tuh seperti apa gitu ya. Jadi kita masih wait and see, tapi memang ada kepastiannya lebih ke produk-produk barang mewah yang kena gitu ya. Kita harapkan sih jangan nambah lagi lah ya. Tapi produk barang mewah tuh juga jadi pertanyaan Mbak. Maksudnya barang mewah ini apa gitu? Apakah rumah termasuk barang mewah gitu loh? Nah, Apakah kendaraan mobil termasuk Tas barang mewah? branded. nah itu dia, kita tunggu minggu depan. Oke. Iya. Berarti kalau gitu kayak emiten retail atau mungkin kalau rumah tuh apa Mbak namanya? Properti Iya. pasti berdampak ya Mbak ya? Nah ini juga tergantung definisi barang mewahnya sejauh apa. Kayak kata Mas Afif tadi gitu. Nah terus cuman kita lihat ya,
lebih baik sih dibandingkan rata semua produk dan jasa dikenakan PPN 12%. Karena khawatirnya kan kesehatan yang Oh hajat hidup iya. orang banyak tuh juga kena. Itu kan lebih luas tuh efek dominonya. Jadi angka memang lebih baik sih hanya dikelompokkan ke barang mewah aja. Setidaknya masyarakat menengah ke bawah yang mayoritas mendominasi masyarakat kita itu relatif lebih minim lah dampaknya daripada semua lini kena gitu ya. Tapi kita masih berharap sih supaya tidak dijalankan PPN Iya. 12%-nya, ditunda bukan dijalankan ya. Tapi kan Prabowo kemarin sempat ini Presiden Mention Prabowo ini apa 6% ya kenaikan UMP ya Mbak kalau nggak salah. 6,5%. 6,5%. Itu kan kayak bener nih akhir tahun jadi deg-degan dah sepertinya. Tapi Mbak kalau terakhir Mbak untuk minggu depan kira-kira ada rekomendasi apa nih Mbak? Oke. Menjelang ya masih akhir tahun sih. Tapi rasanya kok udah mau tahun baru ya? Iya. Tiap hari rasanya Jumat Mbak, soalnya mendung enak. Tiduran gitu. Nggak kerasa ya Kak? Nggak kerasa, biasa Senin panas macet-macetan, ini kayak mendung gitu, Iya, enak enak banget. dong ya. Suasananya jadi good mood. Oke. Kalau kita lihat dari pergerakan IHSG di pekan ini ya, di awal Desember, meskipun IHSG memulai Desember tuh dengan level yang relatif rendah di 7.041, tapi kita bersyukur di awal pekan Desember ini tuh di minggu pertama bulan Desember tuh bisa berakhir di 7.300-an gitu. Dan kita lihat ini sebagai tahap awal dari proses window dressing. Jadi kita bisa lihat beberapa minggu-minggu ke depan tuh harusnya udah nggak di level 7.000 awal lagi, harusnya relatif stabil di 7.200 bahkan on the way 7.500 sesuai target kita sampai akhir tahun gitu. Saham-sahamnya apa? Kita belum screening ya Mang secara detail ya. Tapi kalau kita lihat sektor keuangan ini masih menarik ya, sama energi terkait pernyataan OPEC untuk tidak meningkatkan kapasitas produksi hariannya. Jadi dengan supply yang relatif terbatas, harusnya harga minyak, harga energi, komoditas energi akan lebih meningkat kayak gitu. Jadi komoditas sektor energi masih bisa diandalkan lah sampai minggu depan setidaknya. Oke. Gitu. Oke, menarik. Energi itu kayak batu bara gitu ya kan. Itu dia. Antam tuh juga yang termasuk nggak ya? Itu emas. Itu emas. Oh, aku? Enggak. Oh, enggak kirain. Makasih banyak Mbak Makasih Sherin. banyak, Oh ya Mbak kalau Kita semua suka. Ku suka, aku suka, semua suka. Ku suka, ku suka. Keripik singkong aku suka. Kita sama-sama suka. Oh, ku suka. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, kamu suka.